Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashid umurina a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina iftah 'alaina futuhal 'arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna fahmal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta sahib fi safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Kun lana wa la takun alaina. Bi rahmatika astaghitsu min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salih ma a'taitani wa zidni min al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin beliau membahas bahwa tanda riya, tanda tidak ikhlas adalah kita ingin makhluk-makhluk Allah tahu tentang kelebihan kita. Maka beliau memberikan resep obat agar kita tidak terjangkiti penyakit riya. Dengan ucapan beliau, ghayyib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaik wa ghayyib an iqbalihim alaika bi iqbalihi alaik. Ghayyib nazaral khalqi ilaik binazaril khaliqi ilaik atau binazarillahi ilaik wa ghayyib an iqbalihim an iqbalihi alaik bi iqbalihi alaik. Ghayyib nazaral khalqi binazarillahi ilaik wa ghayyib an iqbalihim alaik bi iqbalihi alaik. Lenyapkanlah pandangan makhluk kepadamu dengan kamu senantiasa merasa bahwa Allah senantiasa melihatmu. Dan lenyapkanlah perhatian orang kepadamu dengan kamu selalu merasa bahwa Allah senantiasa memperhatikanmu. Nah, ini yang mahal. Manusia punya salah yang sangat fatal. Yang akhirnya sebab itu akhirnya nggak sampai ke Allah. Apa itu? Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kalau ada kebaikan itu dari Allah. Ada kebaikan ingat diri. Kalau bukan karena saya, wah ini. Padahal dia bisa buat baik, orang punya kesan baik dengan dirinya dan lain sebagainya. Itu adalah pertolongan Allah semua dari awal sampai akhir. Giliran ada salah, orang yang disalahin. Allah yang disalahin. Ini kan salah fatal nih. Padahal ayatnya wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Kalau ada yang nggak baik itu dari kamu sendiri. Giliran baik ingatnya diri sendiri, padahal itu dari Allah. Giliran buruk yang diingat salahnya Allah sama salahnya orang lain. Ini gimana jadinya tuh? Ibarat orang mau ke Jakarta, tapi arahnya ke Irian itu, bukan lagi ke Jawa Timur, arahnya ke Irian. Jauh bener itu. Atau ke India sekalian. Kapan mau sampainya? Nah, kita ini harus paham. Sehingga semakin banyak nikmat yang Allah kasih, semakin hormat orang sama kita. Wah, udah putusin untuk jangan pernah maksiat lagi sama Allah. Ngasih dia semua, ini aneh. Kasih semua sama Allah gitu. Lupa sama Allah, maksiat sama Allah. Sholatnya kesiangan. Nyebut-nyebut dirinya. Nah, sekali lagi dan tidak pernah bosan-bosan, hikam senantiasa mengingatkan kita sedetik pun jangan lupa Allah. Gimana caranya? Ya udah,
Semua tuh kembaliin aja ke Allah. Dilihat baik oleh orang, sungguhnya Allah sedang melihat kita baik. Dilihat tidak baik oleh orang, Allah juga lagi ngelihat kita nggak baik. Ketika orang mulai terkesan dengan kita, orang mulai cenderung hatinya kepada kita, berarti kita berharap Allah juga ridho kepada kita. Kalau orang marah semua sama kita, itu bukan salah orang, bukan salah Allah, itu pasti salah kita. Nah, mengapa demikian? Karena makhluk itu aslinya nggak ada, yang ada hanya Allah. Maka selain Allah itu adalah seperti bayangannya makhluk, bayangan manusia. Bayangan mah nggak ada aslinya, yang ada hanya benda aslinya. Yang kalau kita telisik, nanti nggak ketemu apa-apa. Nah, seperti itu ya. Maka ketika kamu betul-betul fokus ke Allah, maka itu artinya kamu fokus meninggalkan makhluknya. Dan ketika kamu fokus meninggalkan makhluknya, maka itu artinya kamu sedang fokus terus menuju dan sampai kepada Allah. Dan dua hal ini nggak mungkin berkumpul. Kalau kita kelasnya gimana, itu yang sering saya bilang, upayakan sebisa mungkin jangan punya kepentingan dalam hal apapun. Ya sama nih kayak saya ngaji begini, udah nggak usah ngarepin like-nya orang. Ngarep itu kan niatan kecil ya. Nah kalau mindset mah nggak apa-apa. Masa kita ngomong nggak ada orang mau denger, nanti nggak ada yang denger sama sekali, juga salah juga. Itu kan dengan kita belajar ilmu pikiran kan akhirnya kita ada di tengah. Nggak apa-apa nggak ada yang denger, beneran tuh. Nggak gitu juga. Tapi artinya puncak dari segala yang kita harapkan adalah agar Allah senang aja. Agar kita jadi makin ngerti tentang Allah, makin ngerti tentang diri. Semakin kita ngerti, semakin kita benar, pasti Allah akan datangkan orang juga untuk mengambil inspirasi dari kajian-kajian kita. Dan itu juga kita niatin. Tapi karena tujuan utama kita adalah Allah, kita nggak akan kecewa. Tapi ini diniatin. Kalau nggak diniatin, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, mana ujungnya gak ada yang nonton. Paham ya? Nah, ini perlu dijelasin total, kalau nggak gitu. Dan saya mah kerja niatnya khidmat. Bener, sama bosnya kagak dibayar, marah dia. Lah, tujuannya khidmat. Jangan, tujuannya adalah cari ridho Allah, khidmat, sekaligus saya perlu nafkah, jujur aja sama Allah. Akhirnya semuanya dapat. Malam itu saya ke Maulana Ghazali dari sore sampai jam 10:30. Jos aja pokoknya. Saya sama Habib diundang ke Jakarta hari Ahad. Jadi saya kayak Jumat ke Temboro. Ahad saya Sabtu sore udah terbang ke Jakarta. Ketemu semua tim intinya PPA dan semua distributor. Mudah aja yuk bagi Allah. Dan Stephen saya main lagi nih kayaknya. Ini sekian jalur nanti. Stephen saya main lagi. Mas jalan. Udah lah, pokoknya narik aja, di mana-mana tuh narik ya. Jangan khawatir. Sok ilmu yang ada tuh dipraktekin gitu. Saya asli nih, bener-bener narik di mana-mana. Ternyata ilmu Stephen yang kita punya, ilmu pikiran yang kita punya, doa juga lah saya bentar lagi biar TL Kijar juga. Itu orang perlu semua dengan itu. Termasuk yang terakhir ya ilmu emas yang kita punya, itu semua orang perlu. Dan ternyata semua orang punya masalah. Nah kalau nggak tahu ilmu-ilmu begini, Mustad kayak mau kiai sami mawon, liar. Maka kemarin beliau sangat-sangat tercerahkan.
Jadi ada dua ini yang nanti masuk. Saya hubungi lagi Solver Randy, saya hubungi Bang Ber. Ya sekarang lagi begini nih saya sama Allah. Allah tuh lagi baik banget. Nah dari dulu juga baik. Cuman sekarang tuh dan mesti di dalam langkah-langkah yang semisal ini tidak ada yang harus saya ingat kecuali kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan Rasulullah SAW, kebaikan guru-guru, kebaikan orang tua. Akhirnya tadi malam saya niat nggak tidur itu, cuman hari ini saya agenda banyak banget. Ini minta Anwar ganti Rebo depan, saya suruh maju hari Kamis ini. Karena emang Rebo depan tuh Bang Berry mau datang. Allah tahu aja, pikirannya kan udah itu berubah ya. Enggak enak juga saya izin dulu. Pagi ini mau ke Ustaz Sunardi, habis itu ngisi di Anwar, siang kan full anak-anak. Saya belum ngerjain tugas karya tulis, malam kajian, besok berangkat. Dan kalau udah gembira saya tuh nggak bisa tidur. Malah mau nggak tidur gitu. Terima kasih sama Allah, terima kasih sama guru-guru, terima kasih sama Nabi. Harus begitu. Jangan diri yang teringat. Dan kita siapa sih? Saya siapa? Maulana Ghazali sih jauh banget umur, senioritas. Ngobrol sama Mas Firman pakar pikiran juga tadi malam, ngobrol sama Bang Berry, ngobrol sama Solver Randy. Allah balikin semua. Karena saya doa, ya Allah, rezeki saya yang banyak dulu balikin. Di Maulana Ghazali saya teringat lagi, ya Allah jangan rezeki yang dulu belum terlalu banyak, yang dulu dibalikin dan berkali-kali lipat, yang gak ada hitungannya. Ya tinggal narik, ngapain? Bingung. Ya Pak Haji ya, biar bisa ngasih sembako ntar ke orang sini, biar rame lagi yang ngaji. Habis ngaji gini, makan lontong kayak, makan nasi kuning kayak kan enak. Ya kan kayak di Ustaz Abu Syauqi kan habis ngaji ada makanan enak. Nyatin aja dulu. Lalu siapa yang diingat? Ya Allah. Siapa yang diingat? Rasulullah SAW. Jadi kita makin rajin ngaji, akhirnya tadi malam saya pengen Fatihah 100 kali ke guru-guru, mau baca dalail sampai hatam. Di situ mau istighosah kemari, 2:30 tuh lep, jam 2 tuh sampai 2:30. Nah, tidur aja lah. Bahaya maksudnya, saya hari ini full. Terus diingat, kalau ada bahaya itu Allah semua. Kalau ada nggak bahaya itu kita semua. Maka itulah wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka. Ingat terus Allah, jaga terus, dia jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, kamu akan mendapatinya senantiasa ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Minta ke Allah. Dia tinggal minta ke Allah mah. Itu tadi jangan salah ngomong. Jangan salah ngomong. Ya Allah, kayak pengen istirahat, capek. Istirahatnya jangan pakai kecelakaan, jangan pakai sakit. Ini mah tahu-tahu libur aja gitu aja. Tahu-tahu dapat cuti gratis gitu, yang lengkap. Karena sistemnya mau istirahat itu yang resmi cuman sakit sama kecelakaan gitu, jangan. Ini udah tahu kan, ya Allah mau istirahat. Di luar sistem resmi gitu. Kalau nggak dijelasin ntar ya ikut sunatullah yang ada. Enak kan? Ini Bio nih mau dapat duit dia. Lagi narik duit kali. Ingat bismillahirrahmanirrahim. Quran tuh kitab ajaib. Yang ganggu cuma setan. Ayo diamalin ilmunya. Sekarang nih mulai kebuka. Nah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Tolong ke dia.
Dan kita harus yakin, yakinlah engkau Ibnu Abbas, kalau semua umat berkumpul bersepakat untuk memberimu sesuatu, tapi Allah bilang belum, maka nggak bisa, kecuali sesuatu yang sudah Allah tuliskan. Kalau semua sepakat untuk memberikan bahaya, mereka nggak bisa buat bahaya kecuali sesuatu yang sudah Allah tulis untuk. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Tulisan tinta itu sudah penanya sudah diangkat, tintanya sudah kering. Gimana biar Allah mau nulis buat kita? Hah? Kan Allah nulis itu kan ada asbabiyahnya. Ada takdir mah takdir. Amaliyah itu bagian dari takdir. Kan kata Nabi SAW kepada para sahabatnya bahwa orang tuh kalau ahli neraka ya neraka aja ntar ujungnya, ahli surga itu ke surga aja ujungnya, kata para sahabat. Idzan natakil, yaudahlah kalau gitu kita bergantung aja sama takdir, kata Nabi SAW. La i'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semua akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Artinya, bagaimana agar Allah tulisin kita dapat manfaat? Tariklah semua asbabiyah ke manfaat. Dan paling mudah adalah pikiran. Dari dulu kan kesempatannya udah datang sebenarnya. Udah datang kan kesempatannya, ada Pak Helmi, ada siapa. Tapi kita sendiri yang bikin Allah nggak mau nulis buat kita. Ragu, khawatir, suuzon, macam-macam. Semuanya udah kita clear kan, ya ditulis sama Allah. Walaupun tulisannya udah dari dulu. Paham ya? Ya sama tuh, gimana biar nggak kena madharat orang ya? Berarti baca hirzi. Yakini hidup baik-baik aja. Yakini untuk sukses tidak harus melalui proses gagal. Kan gitu. Agar ditulis sama Allah. Dan semua mah bisa dipelajari ya. Nah kalau kita diberi taufik oleh Allah untuk itu tandanya Allah sudah tuliskan takdir, memang kita hidupnya mau beruntung terus. Nah ini semuanya tentang Allah. Itu tadi udah yang totalitas aja sama Allah, yakin yang mantap, yakin yang bulat. Syekh Hasan Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Saya aja nggak percaya tuh diri saya bisa memberi manfaat kepada diri saya. Bagaimana saya bisa percaya orang bisa kasih manfaat ke diri saya? Ya kan diri kita nggak bisa beri manfaat buat kita. Gimana orang bisa? Dan aku sering berharap Allah Subhanahu Wa Taala membenahi hidup orang. Masa saya nggak berharap Allah membenahi hidup saya? Udah Allah aja terus. Dan itu yang diajarin di PPA. Allah aja terus. Itu yang diajarin di tablik. Makanya jangan sampai luntur. Dah itu doang kok rumus keajaibannya. Itu doang. Imam Ibnu Athaillah berkata dalam Lataif Minanil Kubra, ya ketahuilah bahwa fondasi orang menjadi wali itu kalau dia sudah merasa cukup kepada Allah. Udah itu doang. Udah semuanya Allah aja. Cuman gitu, jangan ngasih kerjaan ke Allah. Daku maha Allah we, dah kata Allah, dah aku mah kumaha kamu. Kan orang tuh suka begitu tuh. Daku maha Allah we. Dah kata Allah, lah kerjain dulu. Itu yang saya bilang tuh, jangan juga terlalu hakikat. Ya. Nah ya, ini apa tuh bahasa saya biasanya? Lupa. Nggak kerja Pak? Iya. Gimana Allah aja rezeki? Anak nggak dididik Pak, pondok nggak dirapiin itu. Udah gimana Allah aja? Kata Allah lah. Kalau semuanya diserahin saya tuh sente ngapain? Ya, jangan gitu atuh. Atau yang kedua, wah ini nih
Rezeki lancar karena ini nih. Pondok keren karena ini nih. Ini. Kata Allah, lah emang ente siapa? Bisa ngatur ini, ngatur itu. Orang ente ada aja dibantu kok. Ente bisa bernafas juga programnya udah jadi kok. Malah ngerasa sendiri. Kata Allah, lah emang ente siapa? So bagaimana? Jadilah kita manusia-manusia ahli ikhtiar. Hatinya gantung total ke Allah. Itulah yang disebut dalam istilah teman-teman PPA, ikhtiar iman maksimal. Ikhtiarnya maksimal, imannya maksimal. Ini kan setan nih pinter gitu. Dakumaha Allah we, padahal itu jatah ikhtiar kita. Lah kata Allah, ente ngapain terus? Anak ente serahin aneh, santri ente serahin aneh, nyari duit ente serahin aneh. Lah ente ngapain? Atau sebaliknya, orang yang menuhankan ikhtiar, wah ayo we, sampai lupa sholat, lupa doa, lupa segalanya. Ini aja yang disebut. Seakan-akan Allah bilang, lah emang ente siapa? Emang ente bisa apa? So, ikhtiarlah yang maksimal. Innallaha yuhibbul muhsini. Allah suka orang yang berbuat baik, profesional. Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutkina. Allah suka seorang hamba yang kalau kerja itu dengan betul-betul teliti, profesional, dengan expertise yang tinggi di waktu yang sama. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua itu dilakukan karena ikut perintah Allah, tapi itu semua nggak ada artinya kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna firman Allah, wa yauma hunainin id ajabatkum kathratukum falam tughni ankum fi'atukum syai'a. Banyak kayak mau keren kayak apa, kalau Allahnya nggak ada di situ, Allahnya nggak disebut, hilang. Itu yang dirasain orang tablik. Bener nggak? Ujian semua dari Allah. Kalau bukan karena tablik nggak bisa umat bersatu. Sekarang gara-gara tablik semua di mana-mana pecah. Agar Allah kasih tahu, wa allafa baina qulubihim. Allah yang bisa nyatuin hati umat itu. Wasilahnya mah terserah, bisa tablik, terserah tasa. Wasilahnya bisa PPA, itu mah jalan doang. Dan di balik itu harus Allah. Allahnya hilang udah keajaibannya. Al-qanaah bi ilmi. Rasa cukup aja, dah Allah Maha tahu kok. Allah nggak tahu isi dompetnya Biu. Allah nggak tahu kondisi pondok kita, tahu. Dan terima aja. Saya sering bilang ya, qanaah itu bicara hari ini, bukan bicara masa depan. Nah, kalau qanaah bicara masa depan, kita jadi orang yang stuck atau jadi orang yang statis atau nggak kemana-mana. Qanaah itu bicara hari ini. Ibnu udah doa sebelum ini, Ibnu udah ikhtiar, Ibnu udah lakuin yang terbaik. Hari ini kondisinya masih belum seperti yang kita harapin. Itu namanya qanaah bil. Nah, Allah yang Maha tahu ini yang terbaik, udah terima. Tapi masa depan nggak boleh gitu-gitu aja, itu namanya nggak bersyukur itu. Ya ibarat orang sekolah lah, sekarang kelas 1 udah jangan tengok-tengok kelas 2. Nikmati saja itu kelas 1. Tapi selamanya kelas 1 qanaah, itu bukan qanaah itu. Itu namanya dedel itu. Jadi jangan sampai salah paham memahami semua istilah. Nah, qanaah itu yakni bima waqa', apa yang sudah terjadi di waktu ini. Adapun ke depan kita terus berharap yang terbaik. Wal i'tina bi syuhudi, senantiasa fokus kepada syuhud ya. Senantiasa fokus kepada sikap Allah kepada kita. Sehingga Allah SWT berfirman, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Diingat ya, setiap tawakal tuh ada ikhtiar maksimal. Jadi ikhtiar iman maksimal. Dah ingat aja. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupi semuanya? Lam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia yakin kalau Allah Maha melihat seluruh aktivitas kita, keadaan kita. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Gak cukup ya, Allah tuh menyaksikan semuanya kok. Nah, itu namanya iman maksimal. Sebelum itu ada ikhtiar maksimal. Jangan dipecah-pecah, jangan diputus-putus, nggak jadi nanti. Maka semua wali Allah itu titian jalan pertama mereka lari dari makhluk.
nggak nyaman sama orang itu. Jadi jangan dianggap nggak nyaman sama orang itu terus kamu nggak punya teman, bukan gitu. Tapi lebih milih apa yang Allah suka daripada yang disuka sama orang. Itu yang disebut sama Ustadz Abu Syauqi, kita nggak akan sukses besar kecuali kita bertolak belakang dengan prinsip kebanyakan orang. Prinsip kebanyakan orang mah yang ngikut, ngalir. Ya seperti Nabi Ibrahim aja, semua nyembah patung ikut. Yang itu jangan gitu. Hari ini semua menormalisasi apa? Normalisasi main game. Kamu ninggalin game, itu namanya kamu mau fokus ke Allah itu. Ya, jangan berpaling dari makhluk terus nggak punya temen, nggak bermedsos, jangan. Tapi semua yang nggak Allah suka tuh jangan dinormalisasi. Ya termasuk sikap-sikap saya dengan masa lalu saya. Semua orang udah nggak serius, nggak mau saya. Di tablik juga begitu, orang makin jauh dari usul-usul dakwah, ya ngapain sih? Saya akan hurut, saya pegang semuanya, kalau enggak ya nggak usah hurut dulu. Gitu. Itu namanya apa? Infirar anil khalq. Lari dari sikap makhluk yang nggak sesuai dengan mau Allah, gitu. Nah, sekarang kita dengan hikam, dengan pengajian, syiar sana, syiar sini, edukasi. Itu lari nggak dari makhluk? Lari, ada orang mah ngapain gitu-gitu, udah enggak. Kita mah punya prinsip, paham ya? Jadi nggak susah jadi wali Allah tuh nggak susah, insya Allah. Pokoknya apa yang Allah suka jalanin walaupun orang nggak nyambung nganggap kita. Ikhfaul amal wa katmil ahwal. Ya, dia sembunyikan amalnya, dia sembunyikan kondisi ruhani yang dia punya hari ini. Kita mah nggak bisa cerita sama orang. Ke santri aja kita mah belak-belakan. Ada orang apa yang kita ceritain, dia juga nggak percaya, nggak penting juga. Nah, sampai akhirnya dia punya keyakinan yang kokoh dan dia punya kemantapan batin yang udah nggak bisa diganggu gugat. Nah, di sanalah nanti saat orang itu sudah semakin kokoh. Saat sudah semakin kokoh, nanti orang-orang seperti ini tinggal Allah kasih dua pilihan atau Allah kasih dia dua jalur. Yang pertama, dia lebih bermanfaat kalau orang kenal akhirnya jadi masyhur dan dia ngebina banyak orang, menunjuki jalan banyak orang. Atau yang kedua, dia bukan tipe orang yang layak dikenal, kalau dikenal malah jadi fitnah, akhirnya orang-orang begini justru disembunyikan sama Allah. Sehingga wali itu ada dua, wali masyhur dan wali mastur. Dan para ulama menyebutkan wakam min mastur a'la minal masyhur. Dan tidak sedikit yang enggak dikenal itu jauh lebih hebat dari yang dikenal. So, mana yang lebih hebat? Enggak ada mana yang lebih hebat. Allah posisikan kita di mana? Ada orang-orang tuh memang bagusnya dikenal. Sehingga manfaatnya seperti Ustadz Abdul Somad. Seperti sekarang Ustadz Nuruddin. Siapa lagi yang lagi naik daun? Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Udah jangan dibilang ini orang riya, enggak. Itu mungkin dia sudah mengalami proses jatuh bangun. Kemudian mantep ruhaniyatnya sehingga ketika sudah mantep gitu nanti Allah pilih ini orang cocoknya dikenal apa nggak dikenal. Pas orang itu dikenal dan ternyata beri manfaat, ini wali Allah yang masyhur, udah gitu aja. Terus kita ketemu orang hebat nggak muncul, ini juga wali Allah tapi mastur. Kenapa? Allah lebih tahu. Dia baginya nggak dikenal orang. Karena dia susah jaga hati, dia mungkin kalam-kalamnya mungkin nggak mudah dipahami dan banyak hal. Artinya kita ngelihat orang-orang hebat terkenal nggak terkenal, wali Allah udah selesai. Nah, sama ada juga orang nggak wali Allah. Ada nggak wali Allah terkenal. Ada nggak wali Allah nggak dikenal, paham? Ya, semua mau lihat kualitas masing-masing gitu. Bener nggak? Gitu. Ya kalau ada orang terkenal tapi malah bikin orang jadi tambah maksiat, makin dikenal makin buat budaya yang nggak baik, berarti itu wali Allah yang dimasyhurkan. Selain wali Allah yang dimasyhurkan.
Ada orang emang jahat terus nggak terkenal, ini wali syaitan mastur. Dan barangkali ada wali syaitan yang syarrun minal masyhur ini. So kita mah bukan masalah terkenal nggak terkenal, diri kita tuh loh kualitasnya bagaimana. Saat sendiri manfaat nggak, saat rame orang manfaat nggak. Nah, itu yang paling tahu tentang itu Allah, dan kita juga tahu di mana semestinya kita berada. Nah, kata Imam Sa'al bin Abdillah Tustari, beliau mengatakan seseorang tidak akan sampai kepada derajat waliullah sampai orang tuh udah nggak ada harganya di mata dia. Nggak ada harganya maksudnya dia udah nggak peduli orang seneng apa nggak seneng, udah nggak peduli. Pokoknya mau melakukan yang terbaik ke Allah, Rasulullah, mau memberi manfaat seluas-luasnya, itu diulang-ulang itu ucapan itu. Nggak peduli udah. Dan karena semua yang benci kita, kalau kita karena Allah, itu udah ujungnya jadi seneng sama kita. Sebaliknya kalau kita ngejar-ngejar cintanya, begitu juga sebaliknya kalau kita ngejar-ngejar like-nya orang, sukanya orang, tapi dengan bikin Allah marah, tambah lama mereka juga tahu ternyata busuk nih orang. Mendingan sekarang dianggap busuk, ternyata besok wangi, daripada hari ini dianggap wangi, besok busuk. Kan hadits Nabi SAW. Manil tamasi ridallah bisa khotin nas. Siapa yang mencari ridho Allah dengan bikin orang marah, maka Allah akan buat suatu saat orang itu ridho kepadanya walaupun orang itu nggak suka. Sebaliknya, wa manil tamasa ridhon nas bi ghadabillah, siapa yang cari muka di hadapan orang dengan membuat Allah marah, maka Allah pun akan membuat mereka suatu saat marah. Dan kita udah ngalamin, nyantai aja. Yang kedua, saat orang itu dirinya sudah tidak ada lagi harganya di hadapan dirinya, udah gak ngerasa jadi orang hebat tanpa Allah. Udah begitu doang rumusnya mah. Ringan kok. Jadi wali Allah tuh nggak harus bisa terbang, ya, nggak harus jadi orang aneh, enggak. Jadi wali Allah itu yang ada di hadapan cuman Allah. Bagaimana itu? Udah nggak peduli orang mau marah kayak mau nggak marah, selagi kita jalan di jalan Allah melakukan yang terbaik, nggak peduli. Satu. Yang kedua kali, ngelihat diri yang semakin Allah tingkatkan itu nggak kelihatan lagi dirinya, yang kelihatan gurunya, yang kelihatan Allahnya, yang kelihatan nabinya, yang kelihatan doa-doa orang tua kita, yang kelihatan orang lain dan kebaikan Allah. Udah begitu, siap-siapnya naik terus, siap-siapnya naik terus. Dan emang enak banget hidup begitu. Itu kan yang sering saya bilang sama kamu dulu, sama santri-santri, sama teman-teman semua. Orang alim itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, orang alim norak. Alim itu pasti awalnya sombong. Semua salah, semua dikomentari. Waqad kuntu ana fi dzalik ya. Dulu saya juga ada di posisi itu. Itu pasti norak. Kayak orang baru belajar tinju, di mana aja ninju. Ini mana-mana itu. Mike Tyson aja nggak begitu. Norak di mana-mana gitu. Nah, itu step pertama yang saya alami juga. Step kedua itu, orang yang semakin ngaji makin ngerasa nggak pinter. Kitab banyak banget yang nggak kita kuasai. Banyak banget fan ilmu yang kita baru dengar. Itu kaitan agama, belum lagi ilmu alam semesta ini. Udah ngerasa saya itu bukan orang alim. Itu tingkatan kedua. Dan itu step kedua saya di azan. Gila. Untung ngaji lagi itu, kalau enggak ya Allah ngerasa hebat tapi baru yang ketiga sudah bukan ilmunya lagi yang nggak kelihatan, dirinya nggak kelihatan. Itu kapan tuh pulang dari tarim? Karena Allah diambilin semua, karena mau dibersihin. Ilmunya hilang, pengaruhnya hilang, nama baiknya hilang. Toh masih baik-baik aja selama Allahnya masih baik-baik aja dalam diri kita. Itu ya, jalanin aja, ada semua mah ada waktunya.
Tapi jangan lama-lama kayak saya lah. Nah, Biu nih umur 25 udah matang. Spiritualnya, finansialnya, sosialnya. Ya kan jalannya udah dikasih tahu. Dan saya mah nyari gedebak-gedebuk. Nabrak sono, nabrak sini, patah sana, patah sini. Nah, kamu ilmunya udah dikasih tahu. Minta aja sama Allah lebih cepat. Karena kita nggak tahu kapan dunia mau tutup. Jadi sudah jangan pedulikan orang lain. Amam Allah, kalau depan kita sudah Allah. Mereka senyum kayak, mereka cemberut kayak. Karena pasti yang menang itu penilaian Allah. Itu bagus tuh satu quotes yang saya dengar beberapa hari lalu. Jangan pernah perhatikan pandangan orang kepadamu, karena dia nggak pernah punya hidup kamu. Marah kayak mau benci, mau dia ngambil apa? Kecuali kita aja baper, nggak usah baper. Baper bawaan lapar, makan kalau lapar. Gitu. Perhatikanlah pandangan Allah kepada dirimu, karena dialah yang menguasai hidup. Ngapain kita mikirin orang? Yang kedua, karena kita nih nggak ada, maka jangan pernah anggap diri kita ada. Yang ada tuh cuma Allah, Rasulnya. Kalau udah begitu, wah udah jadi wali udah. Dan ini bagus, ini ada satu syair. Ini cerita tentang kehidupannya wali-wali Allah. Seringkali kamu merasakan hidup manis, padahal hidup yang dilihat orang itu pahit. Nah, kamu harus merasakan itu. Gak punya duit tapi rasanya manis. Dijauhi orang tapi manis. Gimana caranya? Ya alami hidup begitu. Walaupun gak usah harus ada di situ ya. Apa yang dibilang sama Sayyidina Bilal, kapan hidup paling enak? Waktu ditindih batu. Nabi Ibrahim kapan paling enak? Dilempar di api. Saya kapan paling enak? Sekarang. Saat semuanya hilang. Enak. Dan seringkali kamu hidup nyaman, tentram, padahal orang lagi marah ngelihat kamu. Kita mah tenang aja, ada orang kagak jelas banget. Dan sering sekali hubunganku denganmu sangat baik. Padahal alam semesta sedang dalam keadaan sehancur-hancur. Makanya hati-hati berkomentar tuh. Man qala halakan nas fahuwa ahlakum, kata Nabi SAW. Yang bilang, wah semuanya udah rusak. Itu orang paling rusak. Nah, karena orang tuh kalau hubungannya baik sama Allah, dunia ini gak ada apa-apa. Dia masih baik-baik aja. Bener nggak? Di saat dunia gonjang-ganjing, finansial lagi nggak menentu, kondisi apa nggak menentu, jadi kita main emas perak aja. Tenang, bener nggak? Udah, makanya jangan jauh-jauh dari Quran Sunnah. Buka diri gitu kan. Lam yantahin bil aish, yang nggak punya emas perak, hidupnya nggak bisa bahagia di akhir zaman. Kita mau ikut Nabi aja, bukan kita gila emas, gila perak. Orang Nabi yang ngomong. Dan sering sekali kasih sayangku kepadamu itu jernih sekali. Di saat mata air di tempat lain itu hanya fata morgana. Ajib kan? Dulu fata morgana semua kan. Sering kan, yuk saya mau dapat hal-hal istimewa, nggak jadi wae. Di ujung jalan kecewa itu sarobu ya ini. Tapi ntar kalau udah waktunya, sungguhnya jamuan kasih sayangku itu murni sekali buat kamu. Allah. Maka saya pengen banget, semoga Habib Umar panjang umur ya. Nanti kita ke Jakarta lah. 18-19 itu anak-anak udah usul juga, bismillah, sok suruh kumpulin duit. Malam Sabtu itu di Monas, Sabtu pagi itu di Istiqlal. Habis itu kita balik karena saya ada pendidikan mau balik kan. Dan saya berharap sekali sebelum, semoga beliau panjang umur, saya mau ke Tarim lagi gitu. Dulu tuh saya masih fil bidayah gitu ada di sana, dan saya merasakan ruhaniyat yang luar biasa. Saya pengen balik lagi dalam keadaan ruhaniyat saya semoga lebih baik gitu. Duit lebih banyak, urusan sudah banyak yang cover.
dan yakin saya akan mendapat amdad yang luar biasa. Dan semoga sama kalian, doa aja. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu. Kalau memang cintamu benar kepada Allah, maka semuanya jadi ringan, nggak ada apa-apa hidup ini. Ringan, nyari duit ternyata ringan. Masalah yang hadir ternyata anugerah. Orang di sekeliling kita ternyata baik. Orang Patamon juga baik. Haji Cecep juga baik. Semuanya baik. Wa kullul ladzi fawqa turabi turabu. Semua yang ada di atas tanah hakikatnya cuma tanah. Maka kita sesama tanah nggak boleh sombong, sesama tanah nggak boleh merasa lebih hebat. Karena tanah tempatnya di bawah. Mau di atas tadi dijatuhin sama Allah, jangan. Sesama tanah kita harus hormat, harus sayang. Nah, dan kita mesti yakin bahwa disukai semua orang nggak akan mungkin. Perhatikanlah kisahnya Sayyidina Luqman dengan anaknya, dan ini kisah ini masyhur. Nggak usah dengerin omongan orang, udah pokoknya. Makanya orang tuh kalau nggak kenal Allah, nggak mantep sama Allah, hidupnya bingung. Gimana ya kata orang? Nggak bisa kata orang. Apa kata Allah? Nanti Allah akan tundukkan semua orang itu. Anaknya naik, komentarin. Dasar anak kagak tahu diri. Masa bapaknya suruh jalan? Bapaknya yang naik di atas, anaknya yang di bawah, bapak kagak tahu diri. Masa? Udah tua bukan ngalah sama anak. Naik dua-duanya, dasar bapak anak kagak tahu diri. Udah tahu keledainya kecil. Capek lah. Kesian lah. Akhirnya turun. Ya, akhirnya apa? Turun. Dua-duanya turun. Bego banget. Ada kendaraan bukan dinaikin. Akhirnya apa? Digotong berdua. Bukan dinaikin, digotong. Nah, ini pelajaran Sayyidina Luqman sama anaknya. Nah, udah hidup mah lempeng aja, nggak usah dengerin omongan orang. Ya Allah. Nah, kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ridallah ghayatun la tudrak. Ridallah ghayatun la tudrak. Ridho Allah adalah satu tujuan yang nggak boleh ditinggalkan. Wa ridhon nasi ghayatun la tudrak. Disukai semua orang satu tujuan, satu cita-cita yang nggak akan pernah sampai. Fa adrik ma la yutrak watruk ma la yudrak. Maka kejarlah apa yang nggak boleh ditinggalkan dan tinggalkanlah apa yang nggak mungkin diraih. Wa irda'ul wahid aisar min irda'il katsir, dan membuat senang yang satu lebih mudah dari menyenangkan banyak pihak. Nah, ini udah rumus hidup, udah. Ujungnya adalah tauhid. Ujungnya adalah tauhid. Naam. Ini sebagian ulama juga bilang sungguhnya wali yang sejati itu dia udah nggak ada nilainya di mata orang, dan orang udah nggak ada nilainya di mata dia. Dia nggak peduli orang. Ya, walaupun kita mesti artikan dalam arti yang positif ya. Terakhir, sebagian ulama sufi mengatakan, apa hubungannya saya dengan orang? Nah, dulu saya di perut ibu sendiri, saya lahir sendiri, saya meninggal sendiri, masuk kubur sendiri, saya ditanya nanti sendirian juga, dibangkitin sendirian, saya dihisap sendirian, saya masuk surga juga sendirian, masuk neraka juga sendiri. Fa fi hadhil mawatin la yanfa'uni ahad. Di semua itu saya sendiri, ya termasuk famali walinnas. Nah, ini dalam riwayat yang lain, dijelaskan bahwa idzan al-an ana wahdi. Berarti sekarang kita juga sendiri. Dan memang hakikatnya sendiri. Nah, orang tuh kadang-kadang suka tertipu. Mondok bareng-bareng sama orang enggak serius. Seakan-akan mau pisah terus. Enggak, lulus mah udah. Jalani nasibnya masing-masing.
Seakan-akan teman sekolah akan terus selama-lamanya. Enggak. Maka uruslah diri kita masing-masing. Kalau tadi kita lahir sampai masuk surga itu sendiri, idzan al-an ana wahdi. So biung ngurus dirinya yang terbaik. Udah nggak usah ikut-ikutan orang. Deh orang mau serius, mau nggak serius, mau tidur. Jangan nggak usah keganggu sama orang. Nah, dia ntar juga akan ngerasain sendiri akibatnya, gitu. Baik atau buruk. Ngapain ngurusin orang? Itu mau Ustadz itu dia nggak ini, ya biarin aja. Nah, aturan udah kita buat, nasihatnya udah kita berikan. Entah juga dia sadar. Itu, nah kalau kita itu kan makanya sering saya bilang bahwa ilmu paling mahal adalah ilmu memperbaiki diri, ilmu yang tidak pernah lekang oleh zaman, ilmu terus berbenah diri untuk terus menjadi hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.